Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih semangat ya mendengarkan penjelasan Bu Guru di tema 6, subtema 3, pembelajaran 4 dan 5. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nanti bisa kita terima atau resapi dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kali ini Bu Guru akan mulai di muatan bahasa Indonesia. Pada muatan bahasa Indonesia kita akan mempelajari bagaimana cara menulis kembali informasi dari teks eksplanasi. Untuk dapat menuliskan kembali informasi dari teks, kalian harus membaca dan memahami teks tersebut secara keseluruhan. Kemudian untuk menuliskannya kembali isi teks tersebut, langkah-langkah yang harus kalian perhatikan adalah yang pertama, memperhatikan judul dan tema yang ada dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua, membaca teks tersebut dengan seksama dan cermat. Yang ketiga, mengidentifikasikan pokok pikiran yang terkandung dalam tiap-tiap paragraf. Ingat, pokok pikiran biasanya terdapat di dalam kalimat utama. Kemudian yang keempat, menuliskan kembali pokok pikiran tersebut menggunakan bahasa sendiri sesuai kaidah penulisan yang benar. Setelah itu, gabungkan penulisan dari pokok pikiran tersebut sehingga menjadi paragraf baru ya. Kemudian kita akan mempelajari muatan IPS anak-anak. Mengidentifikasi kegiatan ekonomi di dataran tinggi. Kemarin kita sudah mempelajari kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di daerah dataran rendah. Sekarang kita akan menuju ke dataran tinggi anak-anak. Sebelumnya Bu Guru ingin mengingatkan kembali kepada kalian, apa itu dataran tinggi? Ya, bagus sekali. Dataran tinggi itu adalah dataran yang terletak di antara 200 sampai 600 meter di atas permukaan air laut, ya. Jadi dataran tinggi ini terbentuk sebagai hasil dari erosi. Erosi itu apa anak-anak? Pengikisan tanah oleh air hujan. Dan juga sedimentasi atau pengendapan material yang tertimbun material-material dari lereng gunung yang berada di sekitarnya. Maka terbentuklah yang namanya dataran tinggi. Aktivitas ekonomi masyarakat di dataran tinggi itu lebih cocok untuk perkebunan dan peternakan, ya. Kedua kegiatan tersebut dapat dikelompokkan baik secara individu atau berkelompok. Nah, ini merupakan contoh perkebunan teh anak-anak yang terletak di daerah dataran tinggi. Interaksi manusia dengan lingkungan di bidang ekonomi itu dipengaruhi oleh beragamnya mata pencarian masyarakat yang ada di Indonesia. Perbedaan ini juga disebabkan oleh sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya. Nah, selanjutnya muatan PPKN, menjelaskan akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di sekolah. Ya, jadi kalau kita tidak mau melaksanakan tanggung jawab di sekolah, apa yang akan kita dapatkan ya? Sebagai seorang siswa kita harus bersikap bertanggung jawab. Misalnya bertanggung jawab mengumpulkan tugas tepat waktu dan mengerjakan piket kelas sesuai dengan jadwal. Jika ada guru-guru yang memberikan tugas kepada kalian, usahakan kerjakan tugasnya dengan bertanggung jawab sehingga kalian bisa mengumpulkan tugas tersebut tepat waktu. Seandainya kalian terus mengulur-ngulur dalam memberikan tugas, maka tugas itu nanti akan menjadi menumpuk sehingga kalian akan menjadi kewalahan untuk mengerjakannya, ya. Nah, apa akibatnya jika kalian tidak mau melaksanakan tanggung jawab di sekolah? Itu adalah yang pertama, jika kita malas membersihkan kelas, maka kelas itu akan menjadi kotor karena tidak ada kesadaran untuk membersihkan lingkungan kelas. Kemudian yang kedua, kita akan ditegur oleh guru karena tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Seperti Bu Guru misalnya ya, seandainya ada dari kalian yang terlambat mengumpulkan tugas, pasti Bu Guru akan beritahu kalian. Jadi kalian silahkan bagaimana caranya agar tugas tersebut bisa dikirimkan tepat waktu ya. Kemudian akan dijauhi dan tidak dihormati lagi oleh teman-teman jika kita tidak bertanggung jawab anak-anak ya. Nah, selain tidak bertanggung jawab di sekolah, ada juga kegiatan yang tidak bertanggung jawab di lingkungan masyarakat ya. Jika kita tidak memiliki tanggung jawab di lingkungan masyarakat, itu akan menimbulkan adanya permasalahan sosial anak-anak. Permasalahan sosial ini adalah segala permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita apabila kita tidak mau melaksanakan tanggung jawab dengan benar.
Permasalahan apa saja itu? Nah, di sini yang pertama itu adalah masalah sampah anak-anak. Ini kalian lihat ya, di pasar ini sampahnya menggunung, bertumpuk anak-anak. Apa penyebabnya? Itu karena setiap orang yang ada di sekitar lingkungan tersebut tidak memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga lingkungan itu akan menjadi kotor atau kumuh, bahkan bisa menjadi sumber atau bibit penyakit jika kita tidak mau membersihkannya ya. Itu permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, itu misalnya kali atau sungai yang kotor anak-anak. Masih banyak warga di sekitar sungai ya yang memiliki pemukiman di sekitar sungai ini memiliki kesadaran yang kurang. Mereka seenaknya saja membuang sampah di lingkungan sekitar sungai, sehingga sungai ini menjadi kotor. Bahkan aliran sungai ini menjadi sempit anak-anak ya, aliran sungai menjadi tidak lancar lagi. Ikan-ikan kecil yang ada di sungai ini kemungkinan bisa mati karena terinfeksi oleh virus atau limbah-limbah yang ada di sungai tersebut anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, ini bangunan liar. Kalian lihat di sini pemukiman ya, pemukiman yang ada di pinggir sungai. Biasanya orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal, mereka akan mendirikan bangunan-bangunan di pinggir-pinggir sungai. Ini menyebabkan aliran sungai menjadi sempit anak-anak ya. Bangunan liar ini bisa menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan yang kumuh bagi warga masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut ya. Kemudian masalah yang keempat yaitu kemacetan lalu lintas anak-anak ya. Kalian tentu saja sering ya merasakan dulu sebelum pembelajaran di rumah ini ya, pasti kemana-mana itu macet total anak-anak ya, terutama di daerah perkotaan. Kemacetan lalu lintas seperti ini terjadi karena ada pengguna jalan yang tidak mematuhi aturan dalam berlalu lintas, maka terjadilah kemacetan seperti ini anak-anak ya. Nah, jadi Bu Guru harapkan karena banyak sekali permasalahan-permasalahan sosial yang ada, Bu Guru harapkan kalian mau disiplin dalam menerapkan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Halo. Selanjutnya yaitu tugas keterampilan PPKN yang ada di buku BOS halaman 171. Bu Guru harapkan kalian tugasnya kalian buat di rumah ya. Nah, kalian nanti Bu Guru minta mengidentifikasi bersama dengan orang tua kalian permasalahan sosial yang ada di lingkungan sekitar kalian ya. Kalian buat 4 masalah sosial, kemudian apa penyebab dari permasalahan tersebut, kemudian akibatnya apa bagi lingkungan sekitar, serta bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian terakhir kalian tulis kesimpulannya. Agar lebih jelas kalian bisa lihat di buku BOS kalian halaman 171, dan kalian juga bisa mendiskusikan dengan orang tua kalian atau mencari sumber dari berbagai media ya pembelajaran. Ingat anak-anak, ini tugas yang harus kalian buat di rumah ya, tugas keterampilan PPKN. Selamat mencoba anak-anak ya. Kemudian kita menuju ke muatan IPA anak-anak. Menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perpindahan kalor itu bisa kita hambat. Kita bisa menghambat perpindahan kalor. Ini Bu Guru berikan 3 contoh peralatan anak-anak. Ada setrika, ada wajan, dan ada solder anak-anak ya, solder ya. Nah, seperti apa? Nah, ini Bu Guru perlihatkan benda A, di sini ada setrika anak-anak. Setrika ini fungsinya untuk merapikan pakaian. Setrika memanfaatkan prinsip perpindahan panas secara konduksi ya. Jadi perpindahan panas secara konduksi. Sumber panas ini berasal dari elemen yang dipanaskan. Ini elemen yang dipanaskan anak-anak ya. Panas yang dihasilkan kemudian akan memanaskan alat setrika. Alat setrika merupakan logam yang bersifat konduksi. Ini bersifat konduksi anak-anak ya, menghantarkan panas. Agar setrika ini dapat kita gunakan, diperlukan bahan penghambat panas yang terbuat dari isolator. Ini terbuat dari isolator pegangannya ya. Jadi ketika kita menggunakan setrika tersebut, setrika itu bisa kita gerakkan tanpa menyebabkan tangan kita menjadi kepanasan ya. Yang kedua yaitu wajan anak-anak. Jadi wajan ini digunakan untuk memasak. Wajan ini juga bisa membuat masakan kita menjadi cepat matang. Kenapa? Karena terbuat dari aluminium. Agar kita bisa menggunakan atau memegang wajan ini, maka pegangannya ini dibuat dari bahan
plastik atau bahan yang bersifat isolator. Ya, ini juga solder ya, digunakan anak-anak. Ini pada ujungnya ini dari logam, ini bersifat untuk menghantarkan panas dari aliran listrik. Kemudian pegangannya kita bisa menggunakannya untuk memegang. Ini terbuat dari bahan isolator, terbuat dari plastik anak-anak ya. Nah, itu benda-benda yang memanfaatkan prinsip menghambat perpindahan kalor. Selanjutnya di muatan SBDP, menjelaskan teknik pewarnaan dalam pembuatan gambar cerita. Dalam mewarnai gambar cerita, ada berbagai teknik yang bisa digunakan. Semester 1 sudah Bu Guru jelaskan, tapi Bu Guru ingatkan kembali di sini anak-anak ya. Yang pertama yaitu teknik basah. Contoh pewarnaan yang menggunakan teknik basah itu menggunakan cat air. Selain menggunakan cat air, kita juga membutuhkan kuas, gelas, air, palet, dan kapas. Untuk teknik kering, kita bisa langsung menggambar sekaligus mewarnai cerita pada kertas. Bisa menggunakan krayon, pensil warna, dan spidol warna. Nah, ini beberapa gambaran yang menggunakan teknik basah anak-anak ya. Ada cat air, palet, kemudian ada tinta, kemudian kuas ya, palet cat air. Dan ini merupakan contoh gambaran yang menggunakan teknik basah. Kemudian teknik kering. Teknik kering yang menggunakan pensil anak-anak ya. Jadi pensil 2B biasanya banyak digunakan untuk menggambar sampai dengan pensil 6B. Nah, ini hasil dari menggambar teknik kering dengan menggunakan pensil. Kemudian ini gambar teknik kering dengan menggunakan pulpen atau spidol gambarannya. Kemudian ini adalah teknik kering dengan menggunakan krayon anak-anak. Semuanya ini merupakan gambar yang menggunakan teknik kering ya. Nah, demikian dulu anak-anak penjelasan Bu Guru di tema 6, subtema 3, pembelajaran 4 dan 5. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru jelaskan tadi bisa kalian terima dengan baik. Ingat tugas yang Bu Guru berikan tadi, kalian kerjakan dengan baik ya. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari tadi ya bisa kalian serap dengan baik. Akhir kata Bu Guru tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.